wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seribani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 12 Selusukun, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Safrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrida. Saya guru wali kelas 2 SD Negeri 12 Selusukun. Assalamualaikum Bu Safrida. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oh ya Bu Safrida, kita hari ini ya mengadakan pra-observasi Bu. Dimana di pra-observasi ini adalah tujuannya kita nanti kan mengadakan supervisi kelas Bu. Dimana kita melakukan pra-observasi ini adalah tujuannya kita agar Ibu siap melaksanakan supervisi kelas tersebut, agar percaya diri gitu, biar kita nanti kan mengadakan melihat keadaan Ibu di dalam kelas gitu kan. Kemudian sebelum mengadakan supervisi kelas tersebut, saya akan memberi pertanyaan beberapa kepada Ibu. Jawab di pertanyaan pertama. Saya ingin tahu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam kelas nantinya. Baiklah Ibu Sri, tujuan dari pembelajaran saya nantinya yang akan saya paparkan di materi yang Ibu observasi nanti. Yang pertama saya ingin mengetahui apa itu jam analog. Anak peserta didik saya harus mengetahui apa itu jam analog. Kemudian mereka dapat menyebutkan, nanti disebutkan mana itu jam, yang mana jarum menit, yang mana itu jarum detik. Kemudian baru saya memilah hasil peserta didik tadi agar dapat mengidentifikasikan zona waktu antara pagi sampai siang, kemudian dari siang sampai malam. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya, murid mengetahui apa itu jam, apa-apa yang ada di dalam jam tersebut gitu. Kemudian murid juga dapat menyebutkan ya apa jam analog gitu, apa jam tersebut gitu ya, bagian jam tersebut. Oke. Kemudian Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang nantinya Ibu capai? Coba Ibu ceritakan area pengembangan. Untuk area pengembangannya kan dua nih Bu. Yang pertama ranah pengetahuannya, kemudian yang kedua ranah keterampilan. Ranah pengetahuannya tadi seperti saya bilang, mereka dapat mengetahui yang mana itu jam, yang mana itu jarum jam detik, yang mana jarum jam menit, yang mana jarum untuk jamnya sendiri. Kemudian kalau dalam ranah keterampilan mereka harus bisa memilah-milah atau menyebutkan ini jam, yang ini menit, yang ini detik. Kemudian saya aplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya nanti saya buat dalam satu cerita, kemudian mereka yang menganalisis soalnya dari jam 1 ke jam 3 itu berapa perbandingan waktunya. Oke, berarti areanya di area pengetahuan ya Bu, di keterampilan, di area pengetahuan yang kayak tadi juga anak itu harus mengetahui gitu jam-jam analog, apa yang ada di dalam jam tersebut. Udah tuh di keterampilan itu mereka dapat menyebutkan lagi gitu. Berarti jam 1 udah tuh dalam keadaan sehari-hari, berarti aktivitas hari dari rumah juga gitu. Berapa jam sampai ke sekolah perbandingannya. Oke, berarti bagus Bu ya. Kemudian ini lagi Bu, saya ingin mendengar sedikit juga tentang strategi yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran tersebut nantinya. Coba Ibu ceritakan. Kalau untuk strateginya, saya mengambil sistem pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam berdiferensiasi itu terdapat 3 ranah juga, bukan ada namanya konten yang harus saya buat di dalamnya konten. Maksudnya nanti ada media pembelajarannya yang saya sajikan dan mereka menyimak video tersebut. Kemudian nanti di dalamnya ada proses, di mana dalam proses tersebut hasil dari mereka melihat video, mereka bisa memaparkan dari LKPD nanti. Diuraikan dalam LKPD, dokter bisa menyebutkan sudah. Kemudian nanti produknya mereka menampilkan di depan hasil dari LKPD tadi sesudah dikerjakan bersama dalam kelompok dan mereka sajikan ke depan. Hasil dari mengerjakan LKPD tadi. Oke. Berarti apa berdasarkan tingkat kemampuan, apa berdasarkan
kayak mana yang Jadi nanti pada referensiasi nanti ada tingkat kemampuan masing-masing. Nanti saya membagikan siswa yang kinestetik yang seperti apa, yang audio siswa. Berarti minat minat belajarnya. belajarnya. Nah kan minat belajar siswa kan beda-beda. Iya. Yang ada audio dia, yang ada visual, yang ada kinestetik. Nah itu Iya. saya bedakan juga dalam bentuk kelompoknya nanti. Iya, berarti strategi berverifikasi gitu. Udah tuh di mana ada di dalam itu konten. Berarti ibu nanti menayangkan video kayak gitu. Udah tuh ada diproses mengerjakan LKPD per kelompok. Kemudian produk, berarti mereka nanti menampilkan hasil dari LKPD tadi. dari LKPD tadi gitu ya. Oke, itu berdasarkan Minat belajar siswa tadi. minat belajar, gaya belajar mereka. Oke. Kemudian Bu, di model ya, di model dan metode yang ibu gunakan, model apa? Dan Kalau metode apa? modelnya problem based learning. Di sini titik dalam pemateri nanti ada permasalahan. Ya, siswa yang memecahkan permasalahan tersebut, siswa yang harus mencari masalah tersebut, kemudian yang mereka pecahkan bersama-sama dalam kelompoknya. Kemudian nanti ada metodenya, saya menggunakan diskusi. Maksudnya kelompok dulu. Dalam kelompok nanti ada diskusi mereka. Kemudian dari diskusi tersebut baru mereka melakukan presentasi tanya jawab di dalamnya. Oke, berarti metodenya ataupun modelnya model problem based learning, berarti PBL lah Bu ya. Kemudian metode diskusi kelompok, udah tuh di dalamnya ada tanya jawab gitu ya. Kemudian Bu, media Bu ya, media yang ibu gunakan dan dari mana saja sumber yang ibu ambil gitu. Medianya nanti ada sumbernya dari buku, kemudian dari YouTube untuk media pembelajarannya, karena saya kan memampangkan video ini Bu. Kemudian saya ambil dari situ, kemudian nanti saya ada buat PTT. Dalam PTT tersebut nanti saya rincikan secara rinci medianya, tujuan pembelajarannya, kemudian ranah-ranah yang harus saya kembangkan di siswa tadi agar lebih aktif dalam kelompoknya. Jadi itu saya bagi-bagi nanti. Pokoknya ada PPT-nya, ada video pembelajarannya dan berbagai hal dan saya ambil untuk mengembangkan Iya, berarti medianya dari video yang ibu ambil dari YouTube gitu. Ibu terang udah tuh untuk materinya, udah tuh ada buat slide juga. Kemudian ada sumber buku anak-anak tersebut juga lagi Bu ya. Oke Bu. Kira-kira rencana yang ibu rencanakan itu kapan Bu? Jadwal yang ibu? Insya Allah kalau saya siap dan ibu siap besok kita langsung laksanakan sesuai dengan kesepakatan kita berdua Bu. Iya, berarti besok lah ya Bu ya. Berarti besok di saat ibu masuk lokal kira-kira jam keberapa Bu? Jam pertama atau jam kedua? Boleh kita ambil jam kedua aja. Boleh juga jam kedua. Sambil saya mempersiapkan siswanya, berarti ibu nanti jam kedua baru saya langsung observasi saya. Oke. Bu, nanti di dalam lokal itu saya akan mengabari semua tingkah laku ataupun karena kegiatan-kegiatan ibu yang ada di lokal bersama anak-anak. Kemudian nanti setelah keluar dari setelah kita mengadakan supervisi di dalam kelas, kita nanti ada pasca observasi lagi nanti Bu ya. Kemudian Bu, satu lagi pertanyaan Bu yang terakhir Bu ya. Apa yang ibu dapatkan dari kita pra-observasi ini? Alhamdulillah dengan adanya pra-observasi ini saya lebih terarah nantinya. Jadi saya harus mempersiapkan lebih matang, lebih terarah karena kan langsung mulai nih. Jadi kan harus ada persiapan yang lebih. Berarti lebih percaya diri lah namanya Bu ya. Oke. Makasih Bu waktunya ya. Kita bertemu lagi. Terima kasih sama-sama. Demikianlah percakapan pra-observasi dengan Ibu Safrida, guru kelas 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak?
pengurangan dan oke, itu namanya berhitung atau hitung. Tujuan dari pelajaran hari ini, Ibu mengharapkan anak-anak peserta didik Ibu bisa menyebutkan bagian daripada jam analog nantinya. Kemudian anak-anak juga harus bisa membedakan yang mana itu jam, yang mana itu menit, yang mana dinamakan dengan detik. Kemudian kalian bisa mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misal dari sekolah, dari rumah ke sekolah, pakai jam waktu kan? Pakai waktu kan? Ya, pakai waktu. Berapa jam ya? Berapa jam dari sekolah dari rumah ke sekolah? Berapa jam kalian menuju ke sekolah? 6 jam. Kemudian dari sekolah pulang lagi ke rumah berapa jam? Sama waktunya? Berarti pelajaran hari ini tentang jam gitu. Tepuk tangan dulu. Pelajaran hari ini tentang jam. Dimana nanti dalam jam kalian harus bisa menyebutkan seperti tujuan yang tadi Ibu sebutkan. Ya? Sekarang coba dulu dilihat materi pelajarannya yang akan Ibu tayangkan dalam video. Tolong disimak, diperhatikan supaya nanti setiap ada pertanyaan dari Ibu harus bisa. Oke? Nah, Ibu bisa. Lihat dulu materinya. Oke, disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang waktu dan durasi. A. Membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam. Alat ukur baku untuk mengukur waktu adalah jam. Pada jam analog terdapat 3 jarum jam. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum lainnya menunjukkan detik. Ini ya bagian jarum jam. Jarum pendek menunjuk angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 7 dan ditulis pukul 07.00. 1 hari sama dengan 24 jam. Bilangan pada jam analog hanya sampai angka 12. 1 jam setelah pukul 12 dapat ditulis pukul 01.00 siang atau pukul 13.00, pukul 2 siang atau pukul 14.00. Demikian seterusnya sampai pukul 24.00 atau 00 dini hari. B. Menyatakan lama suatu kegiatan. Hubungan satuan jam, menit, dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Contoh, 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120. Oke. Berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi, ini namanya jam apa? Namanya jam analog. Dalam jam analog tadi sudah dijelaskan dari pukul 1 sampai pukul 12 siang. Nah, simak tadi videonya berarti. Kemudian kalau dari jam 12 kalau dari jam 1 ke jam 12 malam
dan kalian selesaikan berdasarkan kelompok masing-masing. Oke? Kalau ada pertanyaan boleh tanya yang mencampuri kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyamai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hei, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Video-video yang menarik lagi, tetapi tentang durasi waktu atau pembagian zona waktu. Oke, kesimpulannya pada hari ini pelajaran kita alhamdulillah menyenangkan. Kan? Semuanya senang kan? Oke, kalau udah senang, berarti di dalam jam tadi ada apa? Ada berapa jarum jam? Ada 3. Jarum jam panjang, jarum jam
kembali dengan saya Sri Bani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 12 Hulu Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat saya Ibu Safrida dan didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Julfan Fadli. Assalamualaikum Bu Safrida. Waalaikumsalam Bu Sri Bani. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya Bu Safrida, kita hari ini mengadakan pasca observasi Bu ya. Setelah kita mengadakan supervisi kelas kemarin itu, saya akan nantinya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses pengajaran kita, pengajar Ibu yang ada di dalam kelas kemarin itu. Nah Bu Safrida, sebagai tujuan pasca observasi kita pada hari ini adalah untuk mengevaluasi proses pengajaran Ibu yang Ibu lakukan di dalam kelas gitu kan. Apakah proses pembelajaran Ibu itu sudah baik atau belum gitu. Nah Bu, sebagai pertanyaan pertamanya, bagaimana perasaan Ibu setelah mengadakan supervisi kelas kemarin itu? Coba Ibu ceritakan sedikit. Baik, perasaan saya saat itu melakukan observasi karena baru pertama kali ya Ibu observasi langsung, jadi ada perasaan takut, tegang juga ada. Tapi alhamdulillah hasil observasinya berjalan baik dan siswa kita juga antusias kan Bu. Iya, alhamdulillah Bu ya, supervisinya berarti berjalan dengan lancar kemarin itu Bu. Ibu pun percaya diri walaupun mulanya agak kaku-kaku gitu Bu ya. Ya alhamdulillah Bu ya. Anak pun kemarin tuh nampak juga antusiasnya untuk belajar Bu. Kemudian Bu, bagaimana dengan area pengembangan Ibu? Area pengembangan yang sebelumnya kan udah direncanakan gitu Bu. Apakah udah sesuai seperti yang Ibu harapkan? Gitu. Coba Ibu. Alhamdulillah Bu, untuk tujuan pembelajaran kita kemarin tercapai dengan baik. Karena tujuan pembelajaran kita kan ada dua ranah kemarin kita buat, yaitu ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Dalam ranah pengetahuan, peserta didik harus bisa mengetahui bagian daripada jam analog tadinya. Ya, dan alhamdulillah siswa sudah mengetahui yang mana bagian daripada jam analog, kemudian yang mana itu jarum-jarumnya, jarum untuk menit, jarum untuk detik, dan jarum untuk jam itu sendiri. Sedangkan untuk keterampilannya, alhamdulillah siswa juga sudah mengetahui perbedaan-perbedaannya, satu jam berapa menit, kemudian dari menit ke berapa detik, kemudian saya aplikasikan lagi dengan soal-soal dengan aktivitas sehari-hari dari sekolah ke rumah, sudah alhamdulillah siswa sudah bisa sesuai dengan Berarti area pengembangan yang Ibu harapkan gitu tercapai Bu ya. Di pengetahuan juga udah tercapai, anak-anak itu udah mengetahui mana jam gitu. Karena kan gimana ya, Ibu kan bawa terus medianya kenal lokal yang gitu Bu ya. Kemudian di ranah keterampilannya juga anak itu bisa menyebutkan langsung kayak gitu ya ke depan kelas gitu, mempresentasikan gitu Bu ya. Oke, bagus sekali itu Bu. Kemudian Bu, dari supervisi kelas yang sudah kita lakukan tersebut, apakah ada dampak positifnya kepada Ibu atau dan kepada anak itu sendiri Bu? Gimana? Alhamdulillah untuk dampak positif bagi saya sendiri ya Bu. Tadi disebutkan saya lebih percaya diri dengan ada observasinya ini, saya lebih percaya diri. Kemudian ada permasalahan dalam pembelajaran juga saya lebih tahu dan saya mengetahuinya. Kemudian siswa itu sendiri pun saya lihat lebih antusias dan kelasnya pun semakin hidup. Tidak ada yang pasif, siswanya semua. Ya, berarti kan dengan adanya supervisi Ibu pun jadi percaya diri gitu, anak juga integral kayak tadi juga gitu Bu ya. Oke, kira-kira ada nggak hal lain yang Ibu rasakan gitu, yang membuat Ibu merasa puas gitu, senang gitu, selain daripada yang itu tadi Bu? Ada Bu, itu salah satunya yaitu tujuan pembelajaran tadi. Karena kan kunci utama kita tujuan pembelajaran tadi. Dimana tujuan pembelajaran tadi tercapai sesuai yang saya inginkan, dari ranah pengetahuannya, kemudian dari ranah keterampilannya. Iya, berarti kan karena memang tujuan kita pertama pun ya tercapai tujuan pembelajaran kita. Berarti kalau tujuan pembelajarannya udah tercapai ya tentu kita puas gitu Bu ya. Berarti tujuan pembelajarannya tercapai, Ibu tidak gitu puas gitu, dan senang gitu. Kemudian Bu, dari proses yang sudah Ibu lakukan tersebut, apakah ada yang perlu Ibu tingkatkan gitu Bu? Sepertinya ada Bu, setelah saya perhatikan dalam strategi pembelajarannya. Tadi saya mungkin ada kekurangan di mana kelompoknya lebih kecil, maksudnya siswanya lebih banyak tapi pengompokannya lebih kecil, jadinya di situ tidak tercover di mana siswanya ada yang aktif, ada yang tidak aktif.
Oke, maksudnya mengelompokkan murid itu dalam satu kelompok Lebih besar gitu ya. 7 sampai 6 siswa. Tapi kemarin itu cuma 3 kelompok, Iya. tapi dalam satu kelompok itu sampai terlalu banyak. Akhirnya pelajaran nggak tercover menurut ibu gitu ya. Gitu kan. Berarti kemudian Bu, gini Bu, mengenai keaktifan murid pada saat melakukan diskusi, menurut ibu bagaimana kemarin Bu? Apakah sudah sesuai seperti yang Memang keaktifan siswa ada sebagian yang aktif, ada sebagian yang tidak aktif. Itu tadi kendalanya bukan terlalu banyak siswa dalam satu kelompok, dalam kelompoknya. Jadi saya kan menerapkan tutor sebaya tadi. Mereka lebih fokus ke teman itu aja yang tampil. Nah, yang lainnya tidak mau tampil, sementara di situ tidak aktif siswanya. Ada yang aktif, tetapi ada juga yang kurang aktif. gitu? Oh iya, berarti kan karena gimana ya, di dalam kelompok itu kan ada buat tutor sebaya. Akhirnya kan yang tampil-tampil pun selalu orang yang bisa itu. Akhirnya nggak bisa, berarti mengandalkan temannya gitu ya, maksud ibu ya. Gitu ya. Oke, jadi Bu, kedepannya langkah yang ibu ambil agar siswa bisa aktif semua dalam pembelajaran itu apa tuh? Maka yang saya ambil yang pertama, kalau bisa ya Bu, dan saya akan terapkan mulai ke depan. Saya tidak hanya melihat pembelajaran berdiferensiasi itu hanya pada gaya belajar saja, tapi tingkat kemampuan siswa ini juga harus saya perhatikan. Di mana ada siswa dalam satu kelompok itu saya belum memperhatikan ini mana siswa yang bisa, mana siswa yang tidak bisa dengan kemampuan yang rendah, tinggi atau sedang, gitu kan Bu. Jadi kedepannya saya harus lebih fokus lagi, gayanya juga saya terapkan, kemampuannya juga saya terapkan, dan saya bisa lebih fokus ke siswa yang kurang aktif tadi. Saya bisa lebih tahu yang mana siswa yang aktif, yang tidak aktif. Oke, bagus sekali itu Bu. Berarti jadi kedepannya ibu berencana selain pelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya berdasarkan gaya belajar murid aja. Berarti ibu juga mempertimbangkan tingkat kemampuan siswanya gitu Bu ya. Berarti biar ibu bisa fokus kepada anak-anak yang kemampuannya lebih rendah gitu Bu ya. Bagus sekali itu Bu. Kemudian Bu, kira-kira kedepannya untuk realisasi ini kapan ibu laksanakan tuh? Insya Allah Bu, setiap pembelajaran saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena saya melihat siswa kalau kita tampilkan pembelajaran menggunakan media yang menarik, dia malah lebih antusias, lebih semangat. Jadi insya Allah kedepannya saya terus akan menerapkan Ya bagus Bu. Saya tunggu Bu ya cerita-ceritanya yang enak-enak lah, yang pokoknya yang asik-asik dari kelas ibu ya. Kan pokoknya yang menyenangkan lah dari kali ibu. Terima kasih Bu Safrida ya. Demikianlah percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Safrida. Mungkin ada masukan dari Bapak pengajar praktik saya Pak Julfan Badri, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Sribani selaku CGP dan kepada rekan sejawat Ibu Safrida ya. Dalam hal ini saya melihat ya Bu Sribani selaku CGP progresnya sangat baik sekali. Artinya pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini dapat diaplikasikan kepada rekan sejawat ya. Artinya di sini juga saya bisa melihat bagaimana Ibu Sribani bisa membangun ya komunikasi yang efektif ketika menerapkan teknik coaching dalam pasca observasi ini kepada rekan sejawatnya Ibu Safrida. Perlu diketahui ya sebenarnya pasca ini sebenarnya sangat penting ya, karena biasanya kita setelah kita dilakukan observasi jarang kita mau mengevaluasi terkait apa yang sudah kita lakukan. Tapi dengan ada kegiatan pasca seperti ini, dengan teknik coaching dari observer memberikan beberapa pertanyaan, ya tentunya rekan sejawat dapat mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang bisa dipertahankan dan bisa dibagikan kepada rekan-rekan lainnya. Dan yang menjadi kekurangan itu bukanlah yang yang jelek, tapi kekurangan itu bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya untuk dilakukan perbaikan sehingga pembelajaran di kelas nanti lebih menjadi efektif lagi. Jadi Ibu Sri dan Ibu Safrida jangan risih ketika dilakukan supervisi di dalam kelas. Ya, itu semuanya baik untuk perbaikan kita di dalam proses pembelajaran.
Sekali lagi saya ucapkan sangat luar biasa sekali ya, semoga ini bisa dipertahankan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Julfan Fadli udah memberikan masukan kepada kami. Semoga ya ada manfaatnya bagi kita ya Bu Sabrida ya. Demikianlah percakapan pasca observasi